Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tanti Widya, anggota dari kelompok 5, kelas MN21A. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas mengenai pola bisnis model kanvas pada salah satu UMKM yang ada di Karawang, yaitu Bakso Gombong. Berikut adalah nama anggota kelompok, NIM, beserta pembagian tugas masing-masing anggota. Profil usaha UMKM Bakso Gombong. UMKM mie ayam Bakso Gombong didirikan pada tahun 2017, merupakan warung makan yang berlokasi di Perumahan Citra Kebun Mas, Karawang, atau yang biasa kita kenal dengan CKM. Lokasi strategis karena berada di lingkungan perumahan yang padat penduduk, menciptakan kemudahan akses bagi warga sekitar untuk menikmati hidangan lezat tanpa harus berpergian jauh. Fenomena yang terjadi. Usaha mie ayam Bakso Gombong di Karawang ini bukan hanya menjual mie ayam dan bakso saja, tapi juga ada mie yamin, soto, sop iga, dan juga es buah. Dan di samping produk-produk yang dijual tadi, mie ayam Bakso Gombong ini juga dikenal dengan pelayanannya yang ramah dan harga yang bersaing. Pelayanan yang hangat dan harga yang terjangkau menciptakan pengalaman yang menyenangkan bagi pelanggan. Pemilik usaha dengan bijak menyadari pentingnya menjaga pelanggan setia dan membangun hubungan yang baik dengan masyarakat. Hal ini tercermin dalam pendekatannya yang proaktif terhadap kebutuhan pelanggan dan keterlibatannya dalam kegiatan masyarakat. Dengan demikian, usaha mie ayam Bakso Gombong menjadi tempat makan favorit di perumahan CKM Karawang. Rumusan masalah. Bagaimana merumuskan strategi untuk meningkatkan daya saing, penetrasi pasar, serta profitabilitas mie ayam Bakso Gombong melalui analisis model bisnis kanvas? Adapun tujuan program yang diharapkan adalah mengembangkan dan merancang ulang model bisnis kanvas usaha ini untuk mencapai pertumbuhan yang berkelanjutan dan menciptakan nilai tambah bagi pelanggan, baik melalui diversifikasi menu, pelayanan yang disempurnakan, atau inovasi yang lainnya. Kemudian, luaran dari program ini adalah membuat usaha bakso dapat berperan dalam melestarikan dan mempromosikan kuliner lokal, di mana kita tahu bahwa bakso merupakan kuliner asli asal Indonesia. Dengan memiliki bisnis sendiri, pengusaha bakso memiliki kendali atas usahanya sendiri, memungkinkan untuk mencapai kemandirian ekonomi dan mengelola keuangan mereka sendiri. Usaha bakso juga dapat mendukung ekonomi lokal dengan menciptakannya lapangan pekerjaan dan mendukung pedagang lain sebagai pemasok bahan baku. Untuk selanjutnya adalah manfaat. Pertama, menjadi sumber pendapatan ekonomi bagi pelaku usaha. Yang kedua, usaha bakso yang berkembang dapat membuka peluang kerja bagi orang di sekitar. Yang ketiga, mendorong inovasi dalam dunia kuliner. Yang keempat, dapat menciptakan kepuasan bagi konsumen. Yang kelima, dapat memberdayakan ekonomi lokal. Dan yang terakhir, dapat membantu menjaga tradisi kuliner dan menghidupkan warisan kuliner lokal. Sebelum menjelaskan lebih lanjut mengenai analisis BMC pada usaha mie ayam Bakso Gombong, saya akan menjelaskan tentang apa sih itu BMC. BMC atau Business Model Canvas ialah suatu kerangka kerja yang membahas model bisnis dengan disajikan dalam bentuk visual berupa kanvas lukisan, agar dapat dimengerti dan dipahami dengan mudah. Model ini digunakan untuk menjelaskan, memvisualisasikan, menilai, dan mengubah suatu model bisnis agar mampu menghasilkan kinerja yang lebih optimal. BMC dapat digunakan untuk semua lini bisnis tanpa terbatas sektor usahanya. BMC sangat membantu untuk mempercepat proses analisis kekuatan dan kekurangan bisnis. Dengan mengetahui kekuatan dan kelemahan, maka analisis kebutuhan dan profit dapat dilakukan dengan cepat dan efektif. Berikut adalah elemen-elemen penting dalam bisnis model kanvas. Pertama ada value proportion atau proporsi nilai.
Nilai yang dijanjikan pembeli atau manfaat yang diterima pembeli ketika membeli produk tersebut. Yang kedua ada key research atau sumber daya utama, aset yang dibutuhkan untuk menawarkan dan menyampaikan value proposition. Yang ketiga ada key partnership atau mitra utama, pihak-pihak yang dapat diajak bekerja sama untuk menyongkong dan mengoptimalkan alokasi sumber daya. Selanjutnya adalah customer segment atau segmen pelanggan. Proses pengorganisasian pelanggan ke dalam kelompok tertentu berdasarkan kesamaan karakteristik, perilaku, atau preferensi dengan tujuan memberikan pengalaman yang lebih relevan. Kemudian ada cost structure atau struktur biaya. Total keseluruhan biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk menunjang seluruh operasional bisnis. Yang selanjutnya adalah customer relationship atau hubungan pelanggan. Merupakan elemen bisnis model kanvas di mana sebuah perusahaan menjalin komunikasi atau hubungan dengan konsumen. Perlu memahami bagaimana cara untuk menjalin hubungan yang baik dengan konsumen agar konsumen tidak berpaling ke kompetitor. Selanjutnya ada channels atau saluran distribusi. Adalah media atau sarana yang akan digunakan untuk menyampaikan produk atau jasa kepada konsumen. Kemudian yang terakhir ada revenue streams atau sumber pendapatan. Merupakan berbagai sumber pendapatan bisnis untuk memperoleh uang dari operasional, penjualan barang, atau penyedia layanan. Berikut adalah hasil dari pengamatan kami dalam pembuatan BMC dari UMKM Baso Gombong yang terdiri dari 9 elemen. Yang pertama ada key partners, yaitu mencakup pemasok bahan baku seperti mitra yang menyediakan daging, tepung, rempah-rempah, dan bahan-bahan lain yang digunakan dalam persiapan makanan. Juga aplikasi pesan antar seperti ShopeeFood, GrabFood, dan juga GoFood. Jadi, UMKM Baso Gombong ini tidak hanya menjual produknya secara offline, namun juga secara online. Yang kedua ada key activities, yaitu pembuatan makanan, melayani pelanggan dengan cepat dan ramah, kemudian melakukan pengiriman makanan kepada pelanggan yang memesan secara online, dan mengelola operasional sehari-hari, termasuk persediaan bahan baku dan pemeliharaan peralatan. Kemudian ada key research, yaitu bahan baku seperti daging, tepung, rempah-rempah, dan bahan-bahan utama lainnya. Peralatan masak, tenaga kerja dan karyawan. Kemudian kendaraan pengiriman sepeda motor atau mobil yang digunakan untuk pengiriman pesanan kepada pelanggan. Yang keempat itu ada value proposition. UMKM mie ayam Baso Gombong menawarkan bakso dan mie yang terbuat dari bahan berkualitas tinggi dan diproses dengan standar kualitas yang tinggi. Variasi menu, itu jadi menunya nggak cuman mie ayam sama bakso aja, tapi juga ada soto ayam, sop iga, dan mie yamin, serta berbagai jenis bakso seperti bakso urat, rawon, kemudian ada bakso mercon, bakso telur, bakso iga, dan bakso beranak, sehingga pelanggan memiliki pilihan yang beragam. Kemudian UMKM ini juga memberikan pelayanan yang cepat dan ramah kepada pelanggan, memastikan pengalaman yang menyenangkan untuk pelanggan. Yang kelima itu ada customer relationship, yaitu memberikan pelayanan yang ramah dan personal kepada pelanggan, kemudian menanggapi keluhan atau pertanyaan pelanggan dengan cepat, dan membangun hubungan jangka panjang dengan pelanggan melalui program loyalitas atau promosi. Yang keenam ada channels, yaitu UMKM mie ayam Baso Gombong menggunakan saluran distribusi termasuk pengiriman sendiri, aplikasi pesan antar makanan seperti ShopeeFood, GrabFood, GoFood, serta menerima pesanan melalui Instagram. Dengan berbagai saluran ini, UMKM dapat mencapai berbagai segmen pelanggan dengan beragam preferensi. Yang ketujuh ada
Yang ketujuh ada customer segment, yang mana customer segment dari UMKM Bakso Gombong ini adalah pelajar SMP dan SMA yang mencari makanan cepat saji setelah pulang sekolah. Yang kedua ada orang tua pelajar mencari makanan untuk keluarga. Yang ketiga, penduduk perumahan yang ingin makanan nyaman di dekatnya. Yang keempat, pegawai sekolah yang butuh makanan selama istirahat. Kemudian pengunjung acara sekolah atau olahraga yang mencari makanan, atau juga bisa nih pengemudi ojek online yang mencari pesanan makanan, atau pengunjung sementara yang mencari makanan di sekitar. Yang kedelapan adalah cost structure. Bahan baku yang mencakup biaya untuk membeli daging, tepung, rempah-rempah, dan bahan-bahan utama lain yang digunakan dalam proses persiapan makanan. Yang kedua ada biaya untuk membayar gaji karyawan. Yang ketiga ada biaya operasional pengiriman, termasuk bahan bakar dan pemeliharaan kendaraan jika menggunakan pengiriman sendiri atau layanan pesan antar makanan. Kemudian ada biaya iklan dan promosi produk untuk memasarkan bisnis secara online maupun di lingkungan sekitar perumahan. Yang terakhir ada revenue stream. UMKM mie ayam Bakso Gombong memperoleh pendapatan dari penjualan langsung di loket atau toko, pesanan melalui aplikasi pesan antar makanan seperti Shopee Food, GrabFood, atau GoFood, pesanan yang diterima melalui telepon dan pesan singkat, serta pesanan melalui sosial media. Berikut adalah dokumentasi ketika kami melakukan observasi kepada UMKM mie ayam Bakso Gombong yang berlokasi di Perumahan Citra Kebun Mas, Kabupaten Karawang. Terima kasih, sekian yang dapat saya sampaikan mengenai bisnis model kanvas UMKM Bakso Gombong. Kurang dan lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.